interaksi obat-obat gastrointestinal. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu gastrointestinal dan apa itu interaksi obat. Gastrointestinal ialah suatu kelainan atau penyakit pada jalan makanan atau pencernaan. Penyakit gastrointestinal yang termasuk yaitu kelainan penyakit kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan saluran empedu. Selanjutnya, pengertian interaksi obat. Interaksi obat adalah peristiwa pengubahan aksi suatu obat dalam darah akibat penggunaan obat lain atau senyawa lain yang diberikan secara bersamaan. Selanjutnya, macam-macam interaksi obat. Yang pertama, interaksi farmaseutik atau inkompatibilitas merupakan interaksi fisiko-kimiawi antara suatu obat dengan obat lain sehingga menaikkan atau menghilangkan aktivitas farmakologi suatu obat. Yang kedua, interaksi farmakokinetik terjadi apabila suatu obat mempengaruhi atau mengubah proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi dari obat lain. Yang ketiga, interaksi farmakodinamik merupakan interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja, atau sistem fisiologi yang sama sehingga mengakibatkan terjadinya efek aditif, sinergistik, atau antagonistik tanpa terjadi perubahan kadar obat dalam plasma. Saya akan menjelaskan tentang diare, dari apa itu diare, terus bagaimana cara pengobatan diare itu sendiri, dan kenapa sih bisa terjadi diare. Jadi diare itu adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Jadi ketika kamu mengalami yang namanya buang air besar secara terus menerus dengan fesesnya itu atau kotorannya itu bentuknya konsistensinya itu cair atau lembek, maka dan terjadi secara terus menerus, maka bisa dikatakan bahwa kamu sedang diare. Menurut WHO, pengertian diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair atau mencer sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari atau 24 jam yang berakibat kehilangan cairan dan elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Terus bagaimana sih diare itu bisa terjadi? Jadi diare itu bisa terjadi dari misalnya kontaminasi makanan yang bisa jadi makanan itu sudah terkontaminasi sama bakteri. Terus saat makan kita tidak cuci tangan, setelah buang air besar kadang kita juga tidak cuci tangan, sehingga bakteri-bakteri yang ada pada tangan itu tuh masuk ke dalam tubuh ketika kita makan atau apapun itu. Terus kalau bayi bisa terkontaminasi karena ada mainan bayi yang mungkin belum dibersihkan, sehingga virus atau parasit yang ada dalam mainan tersebut ketika masuk dalam mulut bayi maka akan tercerna dalam tubuh dan akan menyebabkan yang namanya juga diare. Beberapa bakteri yang dapat menyebabkan ini ada bakteri atau toksis seperti Campylobacter, Salmonella, terus ada E. coli, kemudian ada Yersinia dan lainnya. Terus ada yang namanya juga virus. Virus biasanya virus yang menyebabkan diare ini adalah rotavirus, adenovirus, enteris, dan virus Norwalk. Terus untuk parasitnya itu biasanya ada parasit Giardia, Lambia, terus ada Cryptopordium. Nah, ini bakteri-bakteri patogen ini dia akan menyebabkan infeksi pada sel-sel, terus dia akan melekat pada usus dan akan menyebabkan yang namanya gastroenteritis akut atau diare akut. Jadi diare akut itu biasanya disebabkan oleh patogen-patogen ini. Beberapa klasifikasi dari diare itu ada 2, yaitu ada diare akut dan diare kronis. Diare akut itu biasanya terjadi kurang lebih 14 hari, tidak lebih dari 14 hari. Sedangkan kalau diare kronis itu dia sudah lebih dari 14 hari dan itu terjadi secara terus-menerus, sehingga itu dinamakan namanya diare kronis. Diare ini dapat menyebabkan 2 hal. Pertama, resiko kekurangan cairan dan elektrolit, kemudian gangguan atau rasa tidak nyaman pada tubuh. Untuk memperbaiki cairan dalam tubuh tersebut atau mengembalikan elektrolit dalam tubuh itu bisa dilakukan pertama rehidrasi oral, yaitu garam rehidrasi oral atau menggunakan oralit. Suatu larutan dari campuran NaCl 3,5 gram, KCl 1,5 gram, natrium trisitrat 2,5 dan glukosa 20 gram dalam 1 liter air
matang atau oralit. Nah, di sini oralit ini berfungsi untuk mengembalikan elektrolit yang hilang dalam tubuh yang disebabkan oleh diare tadi. Terapi rehidrasi oral atau TRO ini adalah pemberian melalui mulut untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi yang disebabkan karena diare tadi. Terus ada beberapa penelitian dia menggunakan ors beras, di mana ors beras ini memberikan keuntungan penting seperti pengganti glukosa dalam tubuh. Jadi efeknya ialah bertambahnya penyerapan atau kembali air dalam tubuh dikarenakan ors ini mengandung glukosa. Ors beras atau tepung beras. Kemudian ada yang namanya zinc. Zinc pada saat diare anak-anak kehilangan zinc dalam tubuhnya. Pemberian zinc mampu menggantikan kandungan zinc alami tubuh yang hilang tersebut dan mempercepat penyembuhan diare. Jadi biasanya anak-anak itu ketika diare dia itu akan kehilangan banyak zinc, maka dari itu bisa digunakan pengonsumsi zinc. Jadi zinc ini sudah disetujui menurut WHO dan UNICEF untuk anak-anak. Pengobatan menggunakan zinc ini digunakan untuk pengobatan diare dengan memberikan oralis serta zinc lebih efektif dan terbukti menurunkan angka kematian akibat diare pada anak-anak sampai 40%. Jadi bisa menggunakan zinc. Untuk lagi nanti teman saya akan lanjut mengenai pengobatan secara umum tentang diare. Baiklah, saya akan menjelaskan obat-obat pada diare. Obat yang sering digunakan pada diare yaitu pertama, kemoterapeutika, obat yang digunakan untuk membunuh parasit pada tubuh inang. Antibiotika ini terbagi menjadi dua, yang pertama cotrimoxazole dan kedua chloramphenicol. Cotrimoxazole adalah obat antibiotik yang digunakan untuk menangani infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Yang kedua ada chloramphenicol. Chloramphenicol adalah obat antibiotik untuk mengatasi beragam infeksi bakteri yang serius, terutama pada saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lain. Baiklah, kita lanjut ke bagian interaksi cotrimoxazole. Yang pertama, cotrimoxazole dapat menambah efek dari antikoagulan dan memperpanjang waktu paru. Phenytoin juga dapat mempengaruhi besarnya dosis obat-obat hipoglikemia. Kedua, pernah dilaporkan adanya megaloblastik anemia apabila cotrimoxazole diberikan bersama-sama dengan obat yang dapat menghambat pembentukan folat, misalnya pirimetamin. Ketiga, pemberian cotrimoxazole bersama dengan diuretik terutama thiazid dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya trombositopenia. Lanjut ke dosis dan aturan pakai dari obat cotrimoxazole. Yang pertama, pada bayi usia 6 minggu sampai 6 bulan dengan dosis 120 mg 2 kali sehari. Yang kedua, pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun dengan dosis 240 mg 2 kali sehari. Ketiga, pada anak usia 6 tahun sampai 12 tahun dengan dosis 480 mg 2 kali sehari. Dan keempat, pada anak dewasa dan anak di atas 12 tahun dengan dosis 960 mg 2 kali sehari. Lanjut ke interaksi obat dari chloramphenicol. Yang pertama, chloramphenicol menghambat metabolisme di kumarol, phenytoin, phenobarbital, tolbutamide, chlorpropamide, dan siklofosfamid. Dan kedua, mengurangi efektivitas kontrasepsi oral. Ketiga, mengurangi efektivitas suplemen zat besi dan vitamin B12 pada terapi anemia. Dan keempat, meningkatkan efek antikoagulan oral, antidiabetes oral, dan phenytoin. Obat yang sering digunakan pada diare. Yang kedua ada Optispansia. Optispansia ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, zat-zat penekan peristaltik, dan kedua ada adsorbensia, di mana zat-zat penekan peristaltik ini terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama yaitu loperamid dan kedua ada adstringensia. Lalu ada adsorbensia, di mana adsorbensia juga ini terbagi menjadi dua, ada kaolin dan ada karboadsorbens. Ke zat-zat penekan peristaltik yaitu loperamid. Obat loperamid dapat bekerja lebih cepat dan lama kerja bertahan lebih lama dibanding difenoksilat dan kodein. Obat ini juga memiliki efek
konstipasi yang lebih kuat 2-3 kali lipat, dan obat ini juga tidak dapat menembus saluran darah otak sehingga tidak memberikan efek terhadap saraf pusat. Efek sampingnya yaitu obat Imodium atau loperamid dapat memberikan beberapa efek samping berikut ini, yaitu pertama adalah flatulen atau sering buang angin. Yang kedua, mengalami konstipasi, mual muntah, dan nyeri perut. Ketiga, mengalami alergi berupa kemerahan pada kulit. Keempat, mengalami perasaan pusing, mengantuk, dan letih. Kelima, mengalami megakolon toksik. Yang kedua ada adstringensia atau asam samak atau tanin. Tanin bersifat mengendapkan zat putih telur dan bersifat adstringen, yaitu dapat meringankan diare dengan menciutkan selaput lendir usus. Oleh karena itu merangsang lambung atau rasa mual muntah-muntah, maka tanin digunakan sebagai senyawanya yang tidak melarut, yaitu tanalbumin. Saat ini begitu efektif dan tidak memberikan efek-efek samping tersebut di atas. Dan kedua ada tanalbumin, persenyawaan sukar larut antara tanin dan albumin yang dalam saluran lambung usus secara berangsur-angsur melepaskan tanin. Seringkali obat ini diberikan pada anak sebagai obat tambahan pada pengobatan infeksi usus. Dosisnya itu 3 kali sehari, 0,5-1 gram. Anak-anak sesuai berat badan. Dan ketiga ada bismut subkarbonat. Selain berkhasiat obstipasi, juga dapat membentuk suatu lapisan perlindung untuk menutupi luka-luka di dinding usus akibat peradangan. Senyawa bismut lainnya juga digunakan dalam pengobatan. Baiklah, kita lanjut di bagian 2, adsorbensia, yaitu pada bagian karboadsorbens, yaitu norit adalah karbon berasal dari tumbuh-tumbuhan yang diaktifkan dengan kuat. Oleh karena itu pengobatan dengan memakai norit walaupun dalam jumlah banyak tidak berbahaya terhadap anak-anak maupun orang dewasa. Daya serap yang kuat dari norit sangat baik untuk menghilangkan gangguan-gangguan dalam perut dan keracunan makanan. Dosisnya yang pertama 20 tablet norit dan diulangi seperlunya. Kedua 3 kali sehari 6-9 tablet. Lalu ketiga, penggunaan pada anak-anak di bawah umur 3 tahun hanya atas petunjuk dokter. Keempat, pemakaian pada masa kehamilan obat ini, instruksi dan aturan pakainya. Lalu efek samping tidak ada. Lalu kemasan tub 40 tablet. Lalu yang kedua ada kaolin. Sejak dahulu aluminium silikat yang mengandung air ini sudah digunakan sebagai adsorbens toksin pada diare. Dosisnya yaitu 3 dd atau 3 kali sehari 50-100 gram sebagai suspensi dalam air. Biasanya dikombinasi dengan karboadsorbens atau dengan pektin. Ketiga ada papaverin. Indikasinya yaitu pertama ada spasmolitik pada kolik usus, kedua saluran kemih, ketiga saluran empedu. Indeks keamanan pada wanita hamil, penelitian pada hewan menunjukkan efek samping pada janin, dan belum ada penelitian yang terkendali pada wanita atau penelitian pada wanita dan hewan belum tersedia. Dosisnya yaitu untuk dewasa 3 kali sehari 1-2 tablet. Untuk anak-anak 2,5 mg atau kilogram berat badan dalam 4 dosis terbagi. Lalu ada penyajian, dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau tidak. Ini kita akan menjelaskan mengenai interaksi obat pencahar. Yang perlu kita ketahui pertama, pengertian dari obat pencahar atau laksatif adalah obat yang menginduksi pergerakan usus dan melunakkan tinja sehingga memudahkan proses buang air besar. Dalam aksinya, obat pencahar bekerja dengan cara menstimulasi usus atau stimulan, melembutkan feses dengan cara menarik banyak air ke dalam feses atau plug forming again, melumasi tinja agar lebih mudah keluar dari usus besar atau lubrikan, atau dengan cara mempromosikan masuknya air ke dalam usus. Sebab konstipasi yaitu pola makan yang kurang sehat serta minimnya mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, jarang berolahraga dan asupan cairan yang kurang, serta mengkonsumsi obat-obatan, misalnya antidepresan, kodein, dan zat besi. Adapun efek samping dari obat pencahar yaitu perut kram, sering buang gas atau kentut, nyeri atau kram perut, merasa tidak enak badan, dehidrasi yang dapat menyebabkan sakit kepala, dan warna urin yang
lebih gelap dari biasanya. Jenis-jenis obat pencahar yaitu tipe bucformin atau serat. Laksatif tipe ini memiliki cara kerja sama dengan bahan makanan alami dengan cara meningkatkan serapan cairan pada feses sehingga feses menjadi lembek, mengembang, dan mudah dikeluarkan. Adapun beberapa contoh obat laksatif yaitu Benefiber, Mecamukil, Fibercon, Fiberlax, dan Equilektin. Adapun interaksi dari obat tersebut, Benefiber dan Mecamukil dapat menyebabkan interaksi lain dengan obat, resep, atau over the counter atau suplemen lain. Sedangkan untuk Fibercon tidak boleh digunakan bersamaan dengan terapi interfek lokal lain. Lubrikan. Sesuai dengan namanya, pencahar ini berfungsi untuk melumasi dan melicinkan karena kandungan minyak dalam obat ini dapat melapisi dinding usus sehingga mencegah kotoran mengeras dan memperlancar pergerakannya. Meski laksatif tipe ini sangat efektif mengatasi sembelit, namun penggunaannya sebaiknya hanya digunakan jangka pendek. Jika digunakan dalam jangka panjang, zat minyak dari obat pencahar ini dapat menyerap vitamin yang larut lemak dan mengurangi penyerapan jenis obat tersebut sehingga tidak maksimal diserap tubuh. Contoh obatnya yaitu Laksadin atau bahan umum parafin cair. Adapun interaksi penggunaan Laksadin yang mengandung glikerin dengan obat hidrokortison dan dexamethasone, terutama untuk penggunaan jangka waktu yang lama, dapat meningkatkan resiko dehidrasi, hipokalemia, dan darah kekurangan potasium. Selanjutnya, Laksadin yang mengandung glikerin dapat berinteraksi dengan amoksisilin, claritomycin, lansoprazol. Namun merupakan interaksi ringan dan terjadinya hanya dalam penggunaan periode lama. Amoksisilin diketahui memiliki efek samping yang mempengaruhi detak jantung dan kondisi ini bisa meningkat jika terjadi penurunan kadar potasium dalam darah yang disebabkan oleh glikerin. Jenis obat pencaharan ketiga yaitu tipe pelunak feses. Untuk obat tipe ini bekerja dengan cara membasahi dan melembutkan feses berkat bantuan kandungan bahan aktif berupa dokusat atau surfaktan. Untuk obat tipe ini memerlukan waktu yang lebih lama, sekitar seminggu atau lebih, dalam menjalankan fungsinya. Untuk contoh obat ini yaitu dokusat. Untuk interaksi obat ini, yang pertama, dokusat meningkatkan penyerapan obat lain ke saluran pencernaan serta berpotensi meningkatkan efek kerja atau bahaya dari obat tersebut. Yang kedua, penggunaan dokusat bersamaan dengan aspirin dapat meningkatkan efek samping pada lambung. Yang ketiga, dokusat dapat meningkatkan efek laksatif pada antrakuinon. Jenis obat pencaharan keempat yaitu tipe osmotik. Obat tipe ini bekerja dengan cara meningkatkan kadar air di dalam usus dan jaringan sekitarnya. Semakin banyak air di dalam usus, maka tinja akan semakin lunak dan mudah untuk dibuang. Untuk contoh obat-obat tipe ini yaitu Maralax, Paralax, Lactulosa, dan Macrogol. Pada saat mengkonsumsi obat ini, sangat penting untuk meminum banyak air untuk mengurangi kemungkinan kram perut dan munculnya gas berlebih. Selanjutnya untuk interaksi, yang pertama, mengubah efektivitas laktulosa bila digunakan dengan obat mah yang mengandung aluminium dan magnesium hidroksida serta antibiotik neomycin. Yang kedua, mengubah kadar laktulosa bila digunakan bersamaan dengan obat pencahar lainnya. Yang ketiga, penggunaan makrogol dan bisokodil secara bersamaan dapat mengakibatkan radang usus akibat gangguan aliran darah. Yang kelima, tipe stimulan. Mekanisme obat tipe ini yaitu merangsang saraf yang mengendalikan otot-otot yang melapisi saluran pencernaan. Dengan begitu akan mempercepat pergerakan tinja di usus halus dan usus besar. Kemudian, obat tipe ini meningkatkan penyerapan cairan pada tinja. Untuk contoh obat-obat ini yaitu Dulcolax, Tegaserot, Bisokodil, dan Senokot. Untuk interaksi pada obat tipe ini, yang pertama, interaksi Dulcolax. Bila penggunaannya bersama dengan obat antasida, maka akan mengakibatkan sakit mah, dan bila penggunaannya bersama obat kortikosteroid atau diuretik, maka akan mengakibatkan gangguan elektrolit. Yang kedua, interaksi Senokot atau Sena. Bila penggunaannya bersama dengan digoxin, maka akan mengakibatkan hipokalemia dan gangguan jantung, dan bila penggunaannya bersama dengan magnesium sulfat, maka akan mengakibatkan luka pada dinding saluran cerna. Yang
ketiga, interaksi obat bisopodil yaitu meningkatkan gangguan elektrolit bila digunakan bersama dengan obat kortikosteroid dan obat diuretik, dan meningkatkan resiko efek samping sakit mah bila digunakan bersama dengan obat-obat sakit mah seperti antasida. Dan yang keempat yaitu interaksi 3 yaitu pengurangan konsentrasi plasma puncak pada digoxin. Jenis obat pencahar rangkaian yaitu tipe guanilat C-kase C agonis yang bekerja dengan cara mengubah bentuk tinja dan meningkatkan jumlah air pada rongga saluran cerna serta meningkatkan gerakan gastrointestinal. Untuk contoh pada obat tipe ini yaitu plecanatid dan linaclotid yang diresepkan untuk penderita konstipasi idiopatik kronis. Interaksi pada obat tipe ini yang pertama, obat-obat yang berinteraksi pada obat linaclotid yaitu obat resep, obat bebas, vitamin, dan produk herbal. Salah satu contoh obatnya yaitu etinil estradiol. Yang kedua yaitu obat-obat yang dapat berinteraksi dengan obat plecanatid yaitu obat resep, obat bebas, vitamin, dan produk herbal. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka yang muncul pada bagian dinding lambung akibat terkikisnya pada dinding lambung. Luka ini juga berpotensi muncul pada bagian pertama usus kecil atau duodenum dan esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya kita harus mengetahui penyebab dari tukak lambung itu sendiri. Peningkatan kadar asam lambung berpotensi memicu munculnya tukak lambung. Bisa disebabkan oleh yang pertama itu H. pylori, yang kedua itu anxiety, yang ketiga itu rokok, yang keempat itu stres, dan yang terakhir adalah alkohol. Selanjutnya kita masuk pada gejala tukak lambung. Gejala yang pertama yaitu menyebar ke leher, pusar hingga punggung. Yang kedua muncul pada malam hari. Yang ketiga terasa makin parah saat perut kosong. Yang keempat, umumnya berkurang untuk sementara jika makan atau mengonsumsi obat penurun asam lambung. Yang terakhir, hilang lalu kamu beberapa hari atau minggu kemudian. Selanjutnya, komplikasi dari tukak lambung. Komplikasi dari tukak lambung ini yang pertama yaitu pendarahan dalam perut, baik ringan atau parah hingga membutuhkan transfusi darah. Yang kedua, perionitis atau dinding lambung atau usus berlubang dan menyebabkan infeksi serius dalam rongga perut. Yang terakhir, terhalangnya pergerakan makanan dalam sistem pencernaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan interaksi obat anti tukak itu sendiri. Terlebih dahulu, kita harus lebih tahu dulu penggolongan obat anti tukak itu sendiri. Penggolongannya itu secara umum terbagi 6. Ada obat penggolongan obat antasida, penggolongan penghambat produksi asam, penghambat zat pelindung mukosa, penggolongan antibiotika, penggolongan obat penguat mentalitas, penggolongan obat penenang, serta penggolongan zat-zat pembantu. Dari ketujuh penggolongan ini saya akan membahas satu persatu, mulai dari mekanisme kerjanya bagaimana, contoh obatnya bagaimana, serta interaksi obat apa saja yang bisa terjadi di penggolongan obat tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi obat anti tukak itu sendiri. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu penggolongan obat anti tukak itu ada sampai berapa sih sebenarnya. Penggolongan obat anti tukak itu sendiri terbagi 6 golongan, yaitu ada antasida, penghambat produksi asam, zat pelindung mukosa, antibiotika, obat penguat mobilitas, obat penenang, serta zat-zat pembantu. Dari 6 penggolongan ini saya akan menjelaskan mulai dari mekanisme kerjanya bagaimana, obatnya bagaimana, serta interaksi apa saja yang bisa terjadi pada penggolongan obat tersebut. Langsung saja kita lanjut ke penggolongan pertama. Nah, ini ada sebelah kiri gambar secara umum saya ambil. Nah, penggolongan obat antasida itu dia secara umum mekanisme kerjanya menetralkan asam lambung. Nah, kita tahu bahwa semakin tinggi suatu pH di asam lambung, maka tidak menutup kemungkinan lambung itu bisa mengalami gangguan atau luka karena tingginya kadar asam. Nah, sehingga
Antasida ini berguna untuk menghilangkan nyeri tukak lambung. Kemudian antasida dia tidak mengurangi volume HCI yang dikeluarkan lambung, namun peningkatan pH mengurangi aktivitas pH itu sendiri. Nah, itu yang akan dihilangkan oleh penggolong obat antasida ini. Contoh obatnya itu terbagi dua secara umum, yaitu ada antasida sistemik, contohnya natrium bikarbonat. Ketiga itu antasida non sistemik, contohnya aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, serta magnesium peroksida. Interaksinya itu secara umum saya ambil ada 6. Pertama itu dia bisa mempengaruhi golongan obat ACE inhibitor, di mana antasida itu dia mengurangi absorpsi dari obat osinopril. Kedua itu ada obat analgetik, nah di mana ekskresi asetosal itu dipertinggi dalam urin basah sehingga antasida mengurangi absorpsi diflunisal. Ketiga itu obat antiaritmia juga terpengaruh, di mana ekskresi kinidin diturunkan dalam urin basah, kadang bisa menurunkan kadar plasma. Keempat, obat golongan antiepileptik juga berpengaruh, di mana antasida ini menurunkan absorpsi gabapentin dan pentoin. Selanjutnya, obat golongan anti jamur juga bisa terpengaruh oleh antasida, karena dia dapat menurunkan absorpsi obat itraconazole dan ketoconazole. Terakhir, obat anti malaria juga bisa dipengaruhi oleh antasida, sebab dia bisa mengurangi absorpsi chlornoquinon dan hidroksichloroquine. Nah, di sini kita masuk dalam penggolongan pengambatan produksi asam, di mana ini ada sebelah kiri ada gambar. Kita bayangkan bahwa air ini adalah asam yang biasa diproduksi oleh lambung. Nah, sehingga obat ini dia akan mensekresi secara tidak langsung cairan-cairan di dalam lambung supaya cairan asam itu tidak terlalu banyak. Mekanismenya itu dia memblok secara kompetitif reseptor H2 histamin sehingga menghambat sekresi asam basa dan sekresi asam yang distimulasi oleh histamin itu sendiri. Kemudian dia menekan pembebasan asam yang diinduksi oleh gastrin dan vagus. Secara non-kompetitif dia melakukan hal tersebut. Kemudian obat-obat ini dia menempati reseptor histamin H2 secara selektif di permukaan sel-sel parietal. Kemudian sehingga sekresi asam lambung dan pepsin itu bisa dikurangi. Contoh obatnya itu ada simetidin, ranitidin, famotidin, serta rosatidin, di mana kebanyakan di lingkungan masyarakat lebih mengenal nama obat ranitidin karena kebanyakan masyarakat pakai yang obat ranitidin. Interaksi obatnya itu bisa menghambat aktivitas metabolisme oksidatif obat dengan cara mengikat sitokrom P450, di mana mesokrom ini ada di dalam hati. Kita garis bawahi bahwa sitokrom 450 itu merupakan enzim yang ada di hati yang sangat berpenting, sebab dia akan mengubah suatu obat jika masuk dalam tubuh untuk menghasilkan efek kepada pasien itu sendiri. Nah, hambatan tersebut dapat meningkatkan kerja otot potensial warfarin, phenytoin, dan theophylline atau kita kenal aminofilin. Karena itu, pemberian pada pasien yang sedang mendapat terapi intensif dengan obat-obat tersebut jangan disarankan untuk menggunakan obat golongan kedua ini. Kita masuk ke obat golongan ketiga, yaitu zat pelindung mukosa. Mekanismenya itu dia menutupi tukak dengan suatu lapisan pelindung terhadap serangan asam pepsin, di mana contoh obatnya itu bismut nitrat juga berdaya pada bakteriostatis terhadap H. pylori. Gambar samping ini kita bayangkan obat ini akan melindungi lapisan mukosa yang ada di lambung itu sendiri. Interaksinya itu dia dapat menurunkan absorpsi ciprofloxacin, naproxen, tetracycline, phenytoin, ketoconazole, piroksin yang bisa memungkinkan untuk menurunkan absorpsi warfarin dan glikosida jantung. Contoh obatnya ada sucralfat, aluminium hidroksida, dan bismut koloida. Golongan keempat itu ada antibiotika, di mana mekanismenya dia itu sebagai kombinasi sebagai triple atau quadruple terapi untuk membasmi H. pylori. Kenapa H. pylori kita sebut? Karena kita tahu bahwa gejala penimbul untuk terjadi anti tukak itu bisa saja diakibatkan oleh bakteri, stres, dan lain sebagainya. Nah, bakteri ini kita akan membasmi dia dengan menggunakan obat antibiotika itu sendiri, dan untuk mencapai penyembuhan lengkap tukak lambung atau usus. Interaksi obatnya itu dapat menurunkan kinerja pil kontrasepsi
bisa menimbulkan kemerahan di permukaan kulit jika dia dikonsumsi bersama dengan allopurinol, serta dapat menurunkan efek terapi jika bertemu dengan makanan tertentu, contohnya jika dikonsumsi dengan menggunakan susu. Contoh obatnya itu ada amoxicillin, tetracycline, clarithromycin, metronidazole, dan tinidazole. Penggunaan obat kelima itu ada obat penguat motilitas. Maksud motilitas itu adalah pergerakan lambung itu sendiri sebagai sistem pencernaan, di mana mekanismenya itu dia pengaliran kembali reflux empedu dari enzim pencernaan dari duodenum ke lambung. Nah, sehingga tukar tidak rangsang lebih lanjut dan dapat sembuh lebih cepat. Dan interaksinya itu dia dapat menurunkan absorpsi di lambung jika dikonsumsi dengan obat digoxin. Dia meningkatkan absorpsi di usus dengan penggunaan bersama dengan alkohol, asetosal, diazepam, dan levodopa. Contoh obatnya itu ada metoclopramida, cisaprida, dan domperidone. Selanjutnya, pengumuman ke-6 yaitu obat penenang. Kenapa bisa obat penenang masuk dalam obat anti tukar? Karena stres juga bisa berpengaruh dalam menimbulkan anti tukar yang ada di dalam tubuh. Nah, mekanismenya itu dia mengurangi perangsangan asal dan menurunkan kecemasan. Interaksi obatnya itu meningkatkan efek samping obat digoxin, menurunkan efektivitas obat aprazolam jika digunakan bersama obat-obat anti kejang seperti carbamazepin dan pentoin. Contoh obatnya itu mevrobamat, diazepam, dan lain sebagainya. Terakhir ketujuh itu penggolongan zat-zat pembantu, di mana mekanismenya itu dia akan menyerap secara fisis pada permukaan zat-zat aktif dari getah lambung atau zat pelindung yang menutupi mukosa dengan suatu lapisan hidroksida. Interaksi obatnya itu dia dapat menurunkan absorpsi di lambung jika dikonsumsi dengan obat bersamaan digoxin. Dia dapat meningkatkan absorpsi di usus jika dikonsumsi bersama alkohol, asetosal, diazepam, dan levodopa. Contoh obatnya itu ada asam alginat, simeticon, dan dimeticon. Oke, itulah tadi beberapa hal presentasi dari teman-teman saya sebagai perwakilan kelompok 6 mengenai sistem gastrointestinal, khususnya interaksi obatnya bagaimana. Mulai dari sistem gastrointestinal itu seperti bagaimana, diare itu bagaimana, pencahar itu bagaimana, dan terakhir anti tukar bagaimana. Semoga presentasi yang kami salurkan kepada teman-teman bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.